Jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita. Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada di mana-mana, kita cukup prudent. Tapi ya, kita akan mencoba mengurangi penerbitan utang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dalam pengertian begini, kalau saya utang pun, itu pemakainya harus maksimal, jangan ada kebocoran, harus menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan seoptimal, semaksimal mungkin. Depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita mau menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan. Ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK. Nah, teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita membahas politik dengan sudut pandang kritis dan rasional. Ya, politik bukan soal siapa, tapi soal dampak bagi kita semua. Salam NKRI, harga mati. Nah, dari cuplikan-cuplikan video yang baru kita tonton, ya banyak komentar atau tanggapan berbagai macam yang mengenai usut ya tentang. Nah, sangat hebat jikalau KPK bisa membohongi, membongkar atau memeriksa harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Ya, sedangkan personal sepele seperti ini, ijazahnya saja tidak bisa terungkap sampai sekarang. Nah, KPK omong nggak akan berani periksa keluarga Joko Widodo. Ya, udah banyak aktivitas yang melaporkan tapi hanya ditumpuk. Nah, KPK usut tuntas korupsi para pejabat. Kasusnya mantan Presiden Jokowi, berani nggak KPK? Nggak berani mundur. Ya, adili aparat penjabat koruptor. Nah, akankah KPK berani periksa keluarga Jokowi? Ayo tunjukkan taringmu untuk Jokowi tentang kekayaan. Ya,
Kalau KPK tidak berani menangkap para perampok negeri ini, biar rakyat mengadilinya. Nah, Jokowi tangkap dan diadili, ya, si manusia tukang yang ngibot yang membuat bangsa dan rakyat menderita. Jadi presiden hanya membuat rakyat sengsara dan membuat bangsa ini carut narut, ya. Nah, kita cuma bisa omong-omong kenapa kinerja Pak Prabowo yang baru saja duduk kemarin sore sekelas opung saja presiden berani, ya, menyingkirkannya ke hadapan pengadilan. Nah, kenapa Jokowi tidak bisa, ya, terkena hukum? Apakah mereka yang berwenang, ya, sudah sumbat atlas nikmati bersama sehingga mereka tidak ambil tindakan, ya. Segera, ya, ke Canggung mengambil alias tugas. KPK mohon kerja secepatnya, jangan lama-lama, habisi waktu semua. Segera majukan Gibran agar pemerintah tidak dirugikan dengan kebijakan asal Jokowi, ya. Sudah saatnya KPK bergerak, ya, cepat memburu Jokowi untuk menyelamatkan duit negara. Nah, penjahat itu tidak pernah membangun negara, mereka hanya memperkaya diri sendiri, ya, sambil merusak negara. Pak Parubaya, selamatkan segera kami rakyat mendukungmu. Ayo berjuang. Semoga Allah selalu melindungi langkahmu. Ya, masalahnya berani nggak KPK itu melakukan tugasnya? Ya, makanya malas buat bayar pajak. Ya, duitnya bukan buat penerima yang berhak. Ya. Ya, harus diperiksa KPK sekarang juga dari mulai berbahasa sampai terakhir. Ya, jabatannya seret antel-antelnya. Ya, jika KPK tidak mau dibilang antek dan dijongos Jokowi, ya, harus berani memeriksa kekayaan Jokowi dan keluarganya. Bongkar rakus-rakus negara Pak Parubaya, rakyat selalu yang mendukungmu. Ya, tangkap yang menjadi bentukan di Jokowi. Mereka nggak berani karena KPK-nya sudah disuap. Ya, begitu juga lembaga hukum, kepolisian, semua diaul-aul oleh Jokowi. Nah, bongkar semua. Siapa yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI. Nah, kalau memang KPK nggak bisa ngadilin para koruptor, besar-besar maupun yang kecil, ya bubarkanlah saja KPK. Percuma negara ini mengeluarkan biaya. Ya, tugas KPK itu bukan cuman nunggu laporan tugas, ya. Lu tangkap koruptor, ya, apa yang bisa kerja, ya, kalau nggak berhenti aja mundurkan diri. Nah, miskinkanlah pengkhianat bangsa dan harus diperjarakan. Wahai KPK, jangan tidur di mata kita. Siapa yang korupsi tak adalah itu. Ya, KPK gerak cepat untuk ngetes agar Jokowi bisa dilindungi. Periksa Jokowi cuman omong-omong saja. Tampaknya KPK termunil ini. Ya, uang rakyat begitu banyak. Ya, uang rakyat begitu banyak. Nah, semua infrastruktur, ya, ambisi di rejim Jokowi adalah untuk ladang korupsi dengan bagi-bagi proyek. Ya, bila KPK tak mau memeriksa Jokowi dan semua keluarganya, maka KPK segera dicopot. Nah, pemerintah harus segera periksa kekayaan Jokowi, ya, hasil korupsi yang uang negara.
Kekayaan Jokowi itu adalah melebihi. Uang negara dibagikan-bagikan anak-anak yang menantunya seret Jokowi segera diadili. Ya, nama pengkhianat bangsa wajib hukum. Ya, mati, tapi selama ini sudah tahu korupsi masih ditutupi oleh penguasa dibelah mati-matian. Nah, rakyat mendukung KPK. Ayo periksa dan tangkap koruptor pengkhianat. Ya, negara bentuknya lugu. Rakyat tertipu dengan kelembutan dan korupsi dan peruksa demokrasi. Nah, jikalau itu memang tidak dari awal ambil penjabat yang bisa melindungi dirinya, ya, dari pejabat hukum, ormas menteri yang jujur dipecat, ya, tangkap dan adili, ya, Jokowi kalau memang nyata korupsi dengan ijazah palsu. Nah, nggak usah usut ijazah Jokowi sekarang. Yang harus diusut dengan korupsinya, termasuk anaknya, saudaranya. Kalau terbukti, seret, tembak mati. Ya. Negara-negara kita sekarang karena terbongkarnya ijazah palsu Jokowi, banyak pentingnya negara modal ijazah palsu. Ya, makanya hancur NKRI, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, korupsi. Nah, mati kutuk KPK, ya. Kena batunya. Suara memperkesa Jokowi, ya. Sudah banyak bukti yang membuktikan, yang menunjukkan ke Jokowi kini KPK harus sebagaimana antara beraninya dan tidak. Sampai kiamat pun koruptor tak akan bisa diberantas, dan Indonesia tak akan bisa maju kalau pejabat terkait dengan sumpah-sumpah mereka, ya, patuh kepada alasannya. Jadi sumpah jabatan dan hukumnya yang harus dienah. Nah, kalau tidak berani kok, sekarang tunggu nantinya KPK-nya diganti, cari orang jujur yang berani, bisa juga pengadilan. Rakyat yang turun gunung demi rakyat Indonesia. Sudah saatnya rakyat bergerak karena, ya, KPK dan penegak hukum lainnya tidak berani menangkap Jokowi. Nah, harus diperiksa KPK. Tolong juga Pak Parubaya harus bantu KPK bertindak tegas dan hukum Jokdok, ya, seberat-beratnya, atau kepalkan sampai sekarat rakyat, ya. Bila Prabowo nggak tangkap Jokowi, CS, dan keluarganya, sempat Prabowo wajib hukumnya dilengsarkan oleh rakyat Indonesia. Nah, ayo tegaskan hukum demi keadilan dan kejujuran. Jokowi banyak kecurangan dan kepalsuan demi keluarga Jokowi. Segera diproses dan adili Jokowi Gibran. Nah, nggak akan berani ambil tindakan ke Jokowi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, itu berbagai komentar, teman-teman. Ya, banyak tanggapan-tanggapan yang memberikan tanggapan beraneka komentar, ya. Nah, bukan rakyat biasa yang sering direndahkan sebagai orang bodoh dan rakyat jelata yang merusak NKRI tercinta ini, tapi orang pintar berilmu dengan gelar setinggi langit yang merusak dan akan menghancurkan negeri ini, ya, dengan kepintaran, keilmuan yang digunakan secara licik, ya. Mereka gunakan untuk mengorbitkan orang bodoh, ya, yang lagi kurang main sebagai pimpinan agar mereka memanfaatkan kebodohannya untuk menguasai sumber, nah, kaya alam yang sangat kaya ini untuk kepentingan mereka dan kroni-kroni yang hanya memandang kehidupan di mana tanpa yakin adanya kehidupan akhiratnya. Nah, hancurkanlah hutang di era Jokowi ini, ya. Sementara kekayaan sangat pensitik, ya,
Ini kalau KPK tinggalkan diam tidak mau audit kekayaan Jokowi. Rakyat nanti yang audit kekayaan Jokowi. Negara ini kalau bisa menuntaskan kasus korupsi itu hebat ya. Karena korupsi bukanlah tindakan perseorangan. Nah, hal ini sudah bilang Jokowi korupsi tapi politik KPK nggak berani bertindak di menegaskan hukum di Indonesia. Nah, kalau KPK periksa penjabat, nunggu ada laporan. Buat apa ada KPK? Bubarkan saja, cuman nambah beban rakyat. Ya, tamat-tamat bubar. Indonesia bila hukum nggak jalan.